Wanita itu memandangi langit dengan kesedihan. Di atas sana, ia melihat sebuah balon udara perlahan terbang menjauh, membawa seorang pria dan seorang anak kecil yang tersenyum ceria. Sang pria melambaikan tangannya, seolah ingin berkata, "Aku bahagia di sini, di langit yang luas ini." Dan ternyata gadis kecil itu adalah dirinya di masa lalu, dan pria itu adalah ayah yang paling ia cintai. Beberapa tahun silam, seorang ayah dengan keterbatasan intelektual, tinggal berdua dengan anak perempuannya. Walau dunianya berbeda dari kebanyakan orang, cinta yang ia berikan kepada sang putri tak terbatas. Ia bekerja tanpa lelah demi membuat sang anak tersenyum. Meski hidup sederhana, mereka tak pernah merasa kekurangan kebahagiaan. Namun, segalanya berubah hanya karena sebuah tas sekolah. Putrinya sangat ingin tas Sailor Moon yang terpajang di etalase toko. Sang ayah pun berjanji akan membelikannya saat menerima gaji. Sayangnya, tas impian itu keburu dibeli orang lain sehari sebelum gajian. Keesokan harinya, anak yang membeli tas tersebut datang dan memberitahu bahwa ada toko lain yang menjual tas serupa. Kemudian ia mengikuti anak itu menuju toko tersebut. Namun, di tengah perjalanan anak perempuan itu terjatuh. Seorang wanita yang kebetulan melintas menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, salah paham, dan langsung melapor ke pihak berwajib. Polisi datang dan menangkapnya. Dengan pemahaman seperti anak kecil berusia 6 tahun, ia tak mampu menjelaskan bahwa dirinya tak bersalah. Dan sialnya gadis yang meninggal itu adalah anak dari kepala polisi. Saat investigasi berjalan, polisi membawanya ke tempat kejadian untuk rekonstruksi. Ia menunjukkan bagaimana ia mencoba menyelamatkan anak itu dengan melakukan CPR. Namun karena tekanan publik dan amarah kepala polisi, penyidik menipunya. "Kalau kamu buka celana di sini, kamu akan segera pulang dan bertemu putrimu." Ia yang polos menurutinya. Aksi ini kemudian menjadi konsumsi media dan menyulut kemarahan masyarakat. Tak butuh waktu lama, ia dijatuhi hukuman mati. Kemudian pria itu dipindahkan ke penjara, dan ia mendapat perlakuan kasar. Ia ditempatkan di sel nomor 7, bersama para tahanan paling berbahaya. Begitu tahu dakwaannya, para penghuni sel langsung marah padanya. Hingga suatu hari, ia menyelamatkan salah satu dari mereka dari serangan mendadak. Sejak itu, sikap para napi berubah. Ketua sel yang sebelumnya membencinya, malah merasa berutang nyawa. Saat ditanya keinginannya, ia hanya berkata ingin bertemu anaknya. Permintaan yang terdengar mustahil, namun sang ketua tak menyerah. Lewat sebuah acara nyanyian pujian di dalam penjara, mereka menyelundupkan gadis kecil itu masuk ke dalam kardus dan membawanya. Ayah dan anak itu pun akhirnya bisa berpelukan kembali. Dalam diam dan air mata, melihat kasih sayang mereka, keraguan mulai tumbuh di benak para tahanan. Bagaimana mungkin pria ini melakukan kejahatan keji jika ia begitu menyayangi putrinya? Rencana awal adalah hanya 2 jam bersama, tapi karena rombongan paduan suara pergi lebih cepat, si anak tak bisa keluar bersama mereka. Akhirnya, ia terpaksa tinggal di dalam sel, dan setiap hari jadi tantangan bagi para napi, karena jika ketahuan, mereka semua bisa dihukum lebih lama. Namun, sejak gadis kecil itu hadir, sel nomor 7 berubah total. Tempat yang dulunya dingin dan penuh ketegangan kini dipenuhi canda, tawa, dan rasa hangat. Kemudian para pria keras itu pun, satu persatu mulai memperlakukannya seperti anak kandung mereka.